Dan jangan lupa Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Suara Gerasi FM Cirebon. Dan juga nanti Anda bisa mendengarkan lewat Spotify podcast yang kami hadirkan untuk program Young and Fresh. Halo, selamat pagi Kak Indra. Halo, shalom, selamat pagi Abang Leo. Aduh, oke, sebentar ya. Agak dibesarin mungkin suaranya? Kedengeran? Udah maksim. Nah, coba tadi. Halo, Nah, shalom. Oke. Kak Indra, apa kabarnya? Luar biasa, sehat, baik. Biasa ya. Oke, nah pagi hari ini kita akan punya topik apa sih untuk Kaula Muda Gracia di program Young and Fresh? Pagi ini kan berhubung kita masih awal tahun, saya juga mau ngucapin selamat tahun baru buat semua. Kalau muda Suara Gracia, buat pendengar setia Suara Gracia, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Saya percaya tahun baru ini akan membawa kita semakin mendekat ke Tuhan. Dan temanya pagi hari ini adalah tentang keintiman bersama dengan Tuhan. Oke, tentang keintiman bersama dengan Tuhan ya. Yap. Oke, baik Pastor Indra, kita akan berdoa dulu terlebih dahulu untuk mengawali program Young and Fresh di pagi hari ini. Silahkan. Ya, mari semua kaula muda Suara Gracia, para pendengar Young and Fresh, para pendengar setia Radio Suara Gracia, sebelum kita mendengar pesan Tuhan pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur padamu untuk kesempatan untuk setiap waktu yang kau berikan dalam hidup kami. Kami masih boleh ada sampai pada pagi hari ini. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, di tahun yang baru, Tuhan, di awal tahun ini, Tuhan, buat kami, Tuhan, pagi hari ini, Tuhan, menyambut Engkau dengan semangat yang baru, dengan passion yang baru, dengan gairah yang baru yang daripada-Mu, Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini, Bapa, buat kami, Tuhan, menjadi pendengar-pendengar, menjadi penerima-penerima berkat-Mu, menjadi penerima-penerima pesan-Mu, Tuhan. Karena kami percaya setiap pesan, setiap firman yang akan kami dengar sebentar lagi, Tuhan, itulah yang akan menentukan hidup kami di tahun ini. Dan kami percaya Bapa, firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan dan mengubahkan setiap hidup kami. Kami percaya Bapa, Kau yang take over semuanya, Kau yang pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan waktu ke depan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya ada Engkau yang bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita namanya sekali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Kak Indra, baik Kak Indra, mungkin pagi hari ini kita juga percaya ya bahwa firman Tuhan yang akan kita dengarkan untuk anak-anak muda boleh bersemangat untuk mendengarkan sampai dengan pukul 10 nanti, ataupun mungkin untuk Kaula Muda Gracia yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, kita buka di line interaktif 0817 222 959. Baik, Kak Indra, silakan untuk firman Tuhan bisa disampaikan. Oke, teman-teman, kalau muda Suara Gracia, pagi ini kita mau ngebahas, kita mau sama-sama belajar, dan kita mau sama-sama tahu kenapa sih kita harus intim dengan Tuhan, kenapa kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Kita, teman-teman, nggak pernah tahu besok, lusa, minggu depan, bulan depan akan terjadi apa dalam hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa tahun yang baru, Tuhan mau segala sesuatunya kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ketika awal tahun, pas pergantian tahun, saya berdoa dalam pribadi saya cuma mendapat satu hal seperti ini Bang, bahwa Tuhan tuh mau tahun ini, khususnya anak-anak muda ini, kasih yang lebih buat Tuhan, kasih yang the best buat Tuhan. Karena tahun ini Tuhan akan memberikan yang terbaik dari surga untuk kita semua. Tetapi sebelum kita menerima itu, pertanyaannya adalah siapakah kita di mata Tuhan. Dan pagi hari ini intimasi, keintiman. Kalau kita boleh lihat hari-hari ini, kita nggak pernah duga kalau muda Suara Gracia banyak terjadi hal-hal yang mungkin bikin kita shock, bikin kita kaget bahwa ada kejadian atau fenomena atau bencana alam yang terjadi di awal tahun ini. Kalau boleh saya simpulkan dalam 2 minggu ini, kejadian-kejadian yang nggak pernah kita duga terjadi di bangsa kita Indonesia. Kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, lalu juga ada longsor di Sumedang, lalu juga
Kemarin pagi ada gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat. Dan juga tadi saya lihat di Kalsel, Kalimantan Selatan juga ada banjir yang sangat luar biasa dahsyatnya melanda wilayah tersebut. Teman-teman, kita nggak pernah tahu bahwa hidup kita ini akan sampai kapan, bahwa hidup kita ini akan seperti apa dan akan menjadi apa di hari-hari ke depan. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan sudah sangat baik buat hidup kita. Dia sudah memberikan warningnya, dia sudah memberikan peringatannya bahwa kita ini harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita dikasih yang namanya senjata, yaitu firman Tuhan. Alkitab ini yang kita baca setiap hari. Inilah peringatan-peringatan yang sudah Tuhan berikan. Dan peringatan pertama, kalau boleh saya simpulkan, adalah ketika Tuhan kasih tahu ke Adam dan Hawa, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena kalau kamu makan buah itu maka kamu akan mati. Itu adalah warning, adalah peringatan pertama yang Tuhan kasih pada masanya saat itu. Dan itu terus berjalan, dan saya pada masa kita ini Tuhan sebenarnya sudah kasih peringatan-peringatan. Contohnya dia membuat yang namanya hukum Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Ya itulah yang harus kita kerjakan. Itulah yang harus kita lakukan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sadar akan hal itu? Apakah kita mengerti betul bahwa hidup kita ini sebenarnya cuma sementara di dunia? Dan selama kita hidup di dunia, apa sih yang bisa kita berikan buat Tuhan? Kadang kita selalu minta, kadang kita selalu berdoa, Tuhan saya mau ini, saya mau itu. Tetapi apakah pernah terbesit satu hal bahwa aku mau kasih yang the best buat Tuhan? Dan pagi hari ini Tuhan cuma minta satu dari kita sebagai anak-anak muda, lebih mendekat lagi dan lebih intim lagi dengan Tuhan. Saya percaya keintiman ini adalah modal awal kita, menjadi modal utama kita untuk kita bisa mengarungi tahun 2021 dengan kuat bersama Tuhan. Karena kalau dari awal kita nggak punya hubungan khusus, kita nggak punya hubungan yang intim dan melekat dengan Tuhan, maka hari-hari ke depan akan sulit buat kita. Ada firman-Nya yang berkata dari Yakobus 4 ayat 8a. Yakobus 4 ayat 8a berkata seperti ini, teman-teman. Yakobus 4 ayat 8a. Enggak, Yakobus, saya buka dulu Yakobus. Yakobus 4 ayat 8. Berkata seperti ini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Firman kalimat yang sangat sederhana, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Kita nggak bisa hidup di luar kasih Tuhan. Saya percaya semua pasti setuju akan hal ini. Kita nggak bisa hidup dan bertahan di luar jalan Tuhan. Dan untuk kita bisa ada di dalam Tuhan, maka yang diperlukan apa? Mendekatlah terlebih dahulu ke Tuhan. Maka Tuhan dengan sangat otomatis akan mendekat kepada hidup kita. Mungkin sudah sering kita dengar, wah keintiman lagi. Tapi jujur, hari-hari ini, inilah yang sangat diperlukan untuk setiap kita anak-anak muda. Terkadang kita terlena dengan kenyamanan kita, kemalasan kita, mungkin kita terlena dengan apapun yang kita kerjakan di dunia ini, sampai kita lupa bahwa ada Tuhan yang sedang menunggu dan menantikan hidup kita untuk kita lebih mendekat lagi ke Tuhan. Dan tahun ini, dengan semua fenomena yang terjadi di awal tahun, dengan semua kejadian dan bencana alam yang terjadi di awal tahun, cuma satu hal, kalau mudah saudara sekalian, hiduplah mendekat dan intim dengan Tuhan. Maka itulah yang akan menyelamatkan hidup setiap kita. Saya percaya teman-teman, kalau mudah saudara Gracia, untuk kita menjalani tahun 2021 ini, kalau kita tidak melekatkan hidup kita, diri kita ke Tuhan, saya nggak bisa jamin bahwa hidup kita akan better di hari-hari ke depan. Tetapi kalau kita mengambil sebuah keputusan di awal tahun, Tuhan, awal tahun ini biarlah hidupku semakin mendekat dengan Engkau, maka saya percaya ada jaminan Tuhan yang berlaku untuk kita semua. Dan saya percaya kalau mudah saudara pagi hari ini akan ada 3 poin yang akan saya sampaikan nanti, dan ini adalah 3 poin yang simple dan mungkin
bisa kita kerjakan. Mungkin kita sudah sering mendengar, kita sudah sering melihat dan membahas, tapi saya percaya hari ini inilah yang Tuhan mau ada untuk setiap hidup kita, dan keintiman bersama dengan Tuhan itu harus kita taruh dulu dalam pikiran kita. Jangan sampai cuma di bulan Januari, Februari kita intim, Maret kita masih membangun hubungan khusus dengan Tuhan, tapi April, Mei, Juni redup lagi, hilang lagi, nanti dibakar lagi, nanti hilang lagi. Tapi ayo mulai kita belajar untuk memelihara hubungan kita sama Tuhan. Saya percaya kita punya identitas sebagai anak-anak Allah. Kita punya posisi sebagai anak-anak Tuhan di mata Tuhan. Dan yang namanya anak sama bapak sebenarnya punya hubungan. Benar nggak Bang? Misalnya abang sama anaknya abang pasti punya sesuatu relationship yang spesial, yang khusus. Oke? Ya pasti yang namanya seorang bapak akan berusaha yang terbaik buat anaknya. Yeah. Mungkin ada hal kecil pun akan diperhatikan, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin mengganggu anak, pasti seorang bapak akan langsung dengan sekuat tenaga akan melindungi dan akan mengcover anak tersebut. Dan itulah yang sedang Tuhan kerjakan tahun ini, teman-teman. Tuhan sebagai Bapa tuh sedang mengcover kita anak-anak muda supaya jangan sampai kesalahan di tahun 2020 kita ulangin kembali di tahun 2021. Tapi Tuhan mau tahun 2021 ini semua yang lama udah kita stop, kita buang. Dan di awal tahun ambil komitmen, ambil sebuah langkah iman untuk kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Dan hari ini teman-teman kaum muda Swagrasia, 3 hal yang akan kita bahas sebentar lagi. Yang pertama kita akan langsung buka dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Berkata seperti ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan Tuhan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kenapa kita harus intim, kenapa kita harus mendekat dan melekat sama Tuhan tahun ini? Yang pertama adalah Tuhan akan kasih perlindungan. Amin. Untuk hidup kita, anak-anak muda. Saya mau cerita sedikit Bang tentang kecelakaan yang Sriwijaya Air itu. Saya punya teman di Pontianak, ya dia dulu di Cirebon lalu pindah ke Jakarta dan dia pindah ke Pontianak. Dan sebenarnya kemarin itu dia ada acara keluarga dan sepupunya itu adalah korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya itu. Dan dia nelpon saya, dia WhatsApp saya, dia ngasih tahu sepupu dia jadi korban kecelakaan pesawat. Dan ya dari suaranya dia sangat sedih sih, dia nangis, dia sedih. Kenapa kok? Maksudnya sepupunya itu orang baik, sepupunya itu anak Tuhan, benar-benar anak Tuhan, pelayanan gila-gilaan, hidupnya melekat sama Tuhan, hidupnya mendekat sama Tuhan. Tapi kenapa kok seakan-akan ya semuanya itu kayak hilang, kayak nggak ada artinya. Dari situ saya belajar bahwa nggak cukup kita menjadi anak-anak yang maksudnya melayani Tuhan, kita mengerjakan semua apa yang Tuhan mau, tetapi ketika kita punya hubungan yang khusus, kita punya relationship yang benar-benar kita jaga sama Tuhan, ya maka perlindungan Tuhan itu nyata dan sempurna dalam hidup kita. Dan tadi yang saya katakan di awal, kita nggak pernah tahu besok, lusa, minggu depan, bulan depan akan terjadi apa. Kalau kita nggak mawas diri dari hari ini, dari awal tahun ini, jangan sampai nanti terjadi sesuatu dan kita menyalahkan Tuhan. Itu Tuhan kan saya udah ini, tapi kenapa kok terjadi? Nah, teman-teman, ketika kita melekat dan intim dengan Tuhan, maka Tuhan tadi dikatakan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai. Poin yang pertama adalah Tuhan akan kasih perlindungan yang sempurna untuk kita ketika kita hidup melekat sama Tuhan. Iya. Kita maksudnya hari-hari ini saya juga
masih belajar dan juga masih mencoba untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Simple. Apa sih yang harus kita kerjakan supaya kita melekat sama Tuhan, supaya kita intim sama Tuhan? Simple teman-teman kalau muda saudara sia. Apa yang sudah kita bangun selama ini, kalian mungkin punya waktu di rumah atau di kamar kalian, kalian punya waktu membaca kitab, kalian punya waktu untuk mendengar firman Tuhan, atau mungkin kalian punya jam-jam doa dan jam-jam menyembah Tuhan. Yes. Tingkatkan itu. Tingkatkan itu. Karena itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang akan bikin Tuhan senang. Dan ketika kita bisa meningkatkan itu di hadapan Tuhan, maka 100% saya boleh jamin ada keintiman yang luar biasa antara hidup kita dengan Tuhan. Amin. Hal simple teman-teman, apa yang sudah kalian kerjakan sebelum-sebelum ini, mari tingkatkan itu lebih lagi di tahun ini. Saya percaya ketika kita mengambil sebuah keputusan, Tuhan pasti melihat dan Tuhan pasti menimbang semuanya. Tuhan bukan Tuhan yang tutup mata, Tuhan bukan Tuhan yang cuek, tapi ketika anaknya benar-benar memanggil Bapak, ketika anaknya benar-benar memelihara hubungan itu, saya percaya yang namanya seorang Bapak pasti akan mengurus dan akan memberikan yang terbaik buat hidup anak itu. Dan saya percaya ini juga berlaku antara kita dengan Tuhan. Itu Bang. Ya, jadi memang poin yang pertama ini supaya kita dapat melekat gitu ya, Pastor Indra ya. Dan memang tantangan apapun yang terjadi, memang kita tidak akan pernah tahu bagaimana nanti ke depannya. Tetapi salah satu cara supaya kita tetap mampu menghadapi setiap tantangan adalah dengan kita melekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Baik, itu yang mungkin menjadi poin di awal pagi hari ini. Kemudian apalagi nih Pastor Indra yang akan menjadi sebuah tuntunan anak-anak muda di zaman now di tahun 2021 yang memang tidak mudah lagi, dan sesuatu yang memang sekarang ini sudah semuanya baru gitu ya, cara hidup yang baru, kemudian sesuatu tantangan yang baru yang harus kita benar-benar cermati selalu, tetapi dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya, ini adalah tahun kedua ya Bang ya. Kita semua beradaptasi dengan semua sistem, dengan semua gaya hidup yang baru. Hampir 1 tahun ya Pastor Indra ya. Nggak kerasa loh, maksudnya 1 tahun kita berdampingan dengan pandemi ini tuh nggak kerasa, sampai akhirnya kita udah di akhir tahun, dan di awal tahun malah makin menjadi, malah bukannya makin sulit, tapi malah semakin meningkat. Dan ya mau nggak mau kita ya harus bisa beradaptasi dengan hal ini. Dan yang kedua teman-teman, ketika kita hidup melekat dan intim dengan Tuhan, apa sih yang akan kita terima dari Tuhan? Kita akan sama-sama buka dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Berkata seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ini firman sangat dahsyat kalau kata saya. Powerful sekali ya. Hidup kita. Iya, maksudnya tinggal minta maka kita akan menerima, asalkan tadi dikatakan kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Apapun yang kita doakan tahun ini, apapun yang kita minta tahun ini, apapun yang menjadi pengharapan kita, saya percaya kita akan menerimanya. Amin. Jadi memang ada syaratnya ya, bukan asal minta dan pasti terkabulkan dengan mengedipkan mata, Pastor Indra. Tetap ada harganya Bang. Kita kalau mau sesuatu kan juga mesti bayar dulu kan. Betul, syarat dan ketentuan berlaku ya. Betul, SK-nya berlaku itu. Oke. Iya, teman-teman, di poin yang kedua ini yang tadi Abang yang ngomong sangat powerful, dan saya percaya ini sangat powerful sekali. Kalimat yang simple, tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, kita minta, maka kita akan menerimanya. Amin. Amin. Nah, itu yang harus kita miliki tahun ini teman-teman. Tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya dalam hidup kita, maka apapun yang kita minta kita akan menerima. Saya percaya pasti banyak dari kita anak-anak muda yang
mungkin di awal tahun mereka berdoa sama keluarganya, mereka mungkin berdoa di mesbah keluarga, dan pasti ada sesuatu hal yang mereka minta di tahun ini. Pasti abang juga punya punya pengharapan, punya kerinduan untuk menerima sesuatu tahun ini, ya kan? Apakah salah satunya sepeda, Bang? Kan kayak sekarang sepeda ada. Saya kaget kemarin lihat story-nya. Udah sepedaan aja. Kira-kira Saya begitu aja ya. belum loh. Yang penting sehat, Pastor Indra. Betul sekali. Oh, iya, itu benar. Tapi simple, ketika kita minta, ya Tuhan akan sediakan. Terkadang ketika kita minta, tapi kita nggak mau bayar harganya. Kita nggak mau taruh Tuhan dalam hidup kita. Udahlah, kan gue anak Tuhan, pasti apapun yang gue minta akan Tuhan kasih. Ya itu akan Tuhan kasih. Tapi ya itu yang tadi abang bilang, ada syaratnya, ada ketentuannya yang berlaku. Ketentuannya adalah apa? Tinggal dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Maka tahun ini pengharapan kita, mungkin doa kita mungkin doa minta perlindungan jangan sampai kita terkena virus, jangan sampai kita terkena corona. Saya percaya Tuhan akan genapi dalam hidup kita. Asalkan teman-teman itu simple, kita di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal diam di dalam hidup kita. Ketika kita bisa melakukan kedua hal ini, teman-teman, apa saja yang kita minta di dalam nama Tuhan pasti akan Tuhan kasih. Ya, tapi terkadang kita sempat tapi terkadang anak muda ya Pastor Indra ya, kadang-kadang anak muda nih jauh lebih tidak ingin melibatkan Tuhan dalam segala pertimbangan apapun gitu ya, dengan asumsi bahwa ketika nanti hidup saya nggak asik nih gitu. Kemudian juga nanti banyak ini itunya deh, nanti nggak boleh ini nggak boleh itu, nggak bisa menikmati hidup banget jadi anak muda gitu ya. Sering ngadepin kayak gitu nggak sih Pastor Indra? Mungkin anak-anak remaja zaman sekarang seperti itu. Sering lah. Kadang mereka juga masih mau menikmati ya masa-masa usia remaja mereka di usia-usia sekarang ini kan. Tapi gini loh, ketika kita kita nggak ada salahnya dengan kita berpikir seperti itu, karena ya sudah pasti usia remaja itu berbeda dengan kita yang udah dewasa, ya kan? Terkadang mereka mengambil sebuah keputusan dengan sangat cepat, yang penting instan. Mereka lakukan, mereka senang, mereka lakukan. Tapi apakah itu akan membawa apakah itu sifatnya akan membawa kita kepada sukacita di kemudian hari, atau mungkin itu akan membawa kebahagiaan di kemudian hari? Ya kita nggak pernah tahu. Tapi ya itu, kalau kita ikut Tuhan pun juga masih bisa nikmatin sih sebenarnya. Ikut Tuhan pun juga nggak bikin kita jadi jadul, nggak bikin kita jadi nggak bisa nikmatin. Tapi percayalah, kalau kita ikut Tuhan tuh kita masih bisa nikmatin, ya kan? Banyak orang-orang yang misalnya mereka ikut Tuhan pun juga ya Tuhan kasih berkat yang luar biasa dan mereka bisa menikmati dunia ini gitu, ya kan? Salah satu contoh misalnya kita ya diberkati Tuhan dengan luar biasa, ya kita mau kemanapun, kalau nggak ada virus ya bisa kita pergi, kita bisa nikmatin, ya kan? Dan ketika kita mulai belajar menimbang bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan kasih, percayalah itu nggak akan bikin kita sebagai anak-anak muda menjadi jadul dan menjadi nggak bisa nikmatin. Bahkan mungkin Tuhan bisa kasih yang lebih yang kita nggak pernah pikir sebelumnya. Iya. Jadi memang kalau Muda Gracia diingatkan kembali kepada setiap kita, memang ada begitu banyak sebenarnya hidup yang kita jalani akan menjadi rumit karena pikiran kita sendiri gitu ya Pastor Indra ya. Betul. Kalau kata anak muda sih ruwetnya dibuat sendiri gitu. Betul. Karena memang anak muda ini punya satu kerinduan, keinginan yang kalau secara rohani dia bilang bahwa kita ini punya keinginan daging yang begitu banyak gitu sebenarnya. Betul, dagingnya banyak sekali. Saya pernah sih Bang, saya pernah ngalamin hal ini ketika saya mengingini sesuatu, saya tahu nih, ya harus saya hadapkan, maksudnya saya harus, ya udahlah, ya hal gini nih saya harus minta campur tangan Tuhan. Tapi terkadang ketika pikiran saya mulai main, saya mulai pakai kekuatan sendiri, saya mulai pakai kemampuan diri saya sendiri tanpa saya melibatkan Tuhan, jujur ya, itu ruwet sekali. Ruwet banget. Yang harusnya let it go, simple, karena pikiran kita main dan kita pakai kekuatan sendiri malah jadi ruwet Bang. Itu jujur nggak enak. Tapi soal itu saya mengambil keputusan, saya coba belajar, ya udahlah,
saya udah puyeng, udah pening, udahlah saya coba cooling down, saya Iya, doa Tuhan pokoknya terserahlah Tuhan mau apa, saya iya, percaya semuanya baik. Dan ketika saya berdoa, ya saya ngalamin sesuatu hal yang berbeda dan saya jadi lebih tenang dan iya. misalnya Tuhan juga akhirnya jawab semuanya dan malah saya melihat bahwa ya benar sih kalau Hmm, kita ada di dalam Tuhan ya yang meruwet di pikiran kita ya Tuhan itu akan bukakan semua, akan sembuhkan semua iya, gitu. Yang iya. harusnya Tuhan kasih jalan misalnya dari Radio Suara Gracia mau ke CSB ya Hmm, kan tinggal belok kanan ya kan nyampe, iya, tapi karena pikiran kita lewat kita mesti belok dulu ke Sunyaragi ya kan iya. lewatin Muter-muter Ciremai Pak ya. bypass ya kan jadi ribet jadi lama kan sebenarnya Tuhan Iya. udah kasih jalan. Nah kamu keluar dari Radio Suara Gracia belok kanan lampu merah belok kanan lagi Hmm, sampai ke CSB, tapi hmm. karena pikiran kita yang luwet kita akhirnya lewatin dulu ke Sunyaragi kemana kok makan mungkin bisa kalau lewat ke Perumnas dulu segala macam jadi jauh ya kan. Iya. Ya itulah kadang kalau pikiran kita main itu malah jadi ruwet, tapi kalau misalnya kita belajar buat menyertakan Tuhan, saya percaya Hmm. simple jalan yang Yes. simple, hal yang simple Tuhan kasih buat hidup kita. Iya, dan kita biasanya mengerti setelah itu semua terjadi gitu ya. Kita Iya, dan biasanya penyesalan selalu datang di akhir. kalau di awal pendaftaran Master Indra ya. Iya. Pasti Oke. ngomong gini, iya eh, ya, kenapa nggak kayak gitu ya? Iya ya, nah, itu pasti dia. ada kalimat itu, ya Udah kan? sampai pusing kadang-kadang gitu Ya, ya. kadang Makan ini itulah. itu nggak enak gitu, tapi ternyata Iya, Tuhan sesimpel itu dengan rencananya, dan kita biasanya baru mengerti setelah semuanya kita bisa hadapin. Oh iya, ternyata rencana Tuhan iya, menginginkan saya lewat jalan ini gitu ya, Pastor Indra iya. ya. Oke, Pasti nah kata, kalau oh mendengar sih iya ya, ya. Ya, oh iya, jadi baru baru ngeh gitu ya, kalau kalau kata iya. orang Cirebon baru ngeh. Oh iya, Baru ternyata nggak? begini loh jalannya ya, bukan seperti yang Iya, kita sudah buat, kita rancangkan, kita coba pikir-pikir gitu ya. Nah, baik, kalau betul. mendegrasi ini adalah poin yang kedua ya, Pastor Indra ya, betul ya. Kalau tadi Yes, yang pertama melekat, dan yang kedua ini Anda diberitahukan bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, jangan izinkan apapun menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita, supaya tidak terjadi kerutan dalam kehidupan anak-anak muda, betul, supaya lurus jalannya ya. betul. Baik, kemudian poin yang ketiga nih Pastor Indra, mungkin poin terakhir juga ya dalam Ya, firman poin yang Tuhan pagi ketiga, poin hari yang ini. terakhir. Apa itu? Kita akan sama-sama buka dari Kejadian 5 pasal 24, teman-teman. Hmm, Kejadian 5 pasal yang ke-24. Saya kangen ini loh, Bang. Siaran di studio. nanti ya. Iyalah, kita harus sepakat, teman-teman. Semua pandemi berakhir, supaya kita bisa Semoga semuanya kembali baik. ke studio. Iya. Iya. Oke, ini cerita tentang Heno sih. Jadi Hmm, dikatakan ayat 24, dan Heno hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. iya. Ketika Heno mencapai umur 365 tahun dan semasa hidupnya dia bergaul erat, bergaul intim dengan Tuhan, maka apa yang dia dapat? Dia diangkat oleh Tuhan. Kita sering dengar teman-teman bahwa ini adalah masa-masa akhir zaman, bahwa dia Iya. akan ada pengangkatan, akan ada rapture, ya kan? Iya. Pasti saya percaya semua kalau muda saudara saya sudah sering dengar tentang istilah pengangkatan, tentang Yes. istilah rapture. Hmm, Tetapi sebelum kita diangkat, apakah kita tadi dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan, dengan hmm, Allah? Apakah kita punya kehidupan yang intim dengan Tuhan? Hal yang ketiga, di saat kita intim dengan Tuhan, maka ada jaminan rapture, jaminan pengangkatan buat hidup kita. iya. Kalau kita baca kitab Wahyu, kalau kita ditinggal, kita akan masuk masa kerajaan 1000 tahun dan Hmm, kita akan mengalami yang namanya kesusahan demi kesusahan. iya. Tetapi kalau kita merespon firman Tuhan tentang akhir zaman, Iya. percayalah ketika mungkin masa 1000 tahun itu belum datang dan inilah masa-masa terakhir, inilah masa-masa akhir zaman, ayo kita push lagi, kita lari lagi untuk kita bergaul intim dengan Tuhan. Maka kalau kita ngelakuin itu di hari-hari ini, di saat Tuhan datang yang kedua kali, saya percaya kita semua pendengar setia
Radio Suara Gracia, kalau orang muda Young and Fresh, kita semua akan sama-sama diangkat dalam pengangkatan itu. Amin. Pasti nggak akan ada yang maulah hidup di masa-masa kesukaran, kesusahan yang dia harus menyangkal Tuhan, dia harus mengalami kesusahan, mengalami hal yang tidak enak, pasti nggak akan ada yang mampu dan nggak akan ada yang sanggup. Tapi kita tahu bahwa itu akan terjadi. Satu hal, kita nggak pernah bisa menolak dan mencegah apa yang ditulis di Alkitab itu di-delete dari kitab ini. Kita nggak pernah bisa mendelete apa yang tertulis dalam kitab Wahyu tentang masa-masa kejaman. Aduh, udahlah, nggak usah ada kejaman, kita di-delete, itu nggak bisa. Tapi itu semua akan terjadi di dunia ini. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Sebelum itu terjadi, ayo push diri kita lebih intim bergaul dengan Tuhan sampai kita mendapatkan jaminan rapture dan pengangkatan dari Tuhan. Seperti Henokh, dia hidup bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan ketika saat itu dia tidak ada lagi, tiba-tiba dia diangkat oleh Tuhan. Dan pengangkatan, kalau boleh saya singgung sedikit ya, mungkin ini agak mengerikan, tapi ini menjadi menjadi pengetahuan lah. Pengangkatan itu ada dua macam, teman-teman. Pertama itu pengangkatan secara pribadi, ketika kita mungkin hari-hari ini dipanggil pulang, banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil pulang karena dia sudah menyelesaikan tugasnya dan dia akhirnya harus stop di dunia ini dan dia harus pulang ke surga. Itulah pengangkatan secara pribadi. Tuhan melihat bahwa kita sudah finish, kita sudah siap, kita sudah menyelesaikan tugas kita di dunia ini dengan baik, maka Tuhan akan menjemput kita. Dan yang kedua adalah pengangkatan ketika Tuhan akan datang yang kedua kali. Pengangkatan secara massal, secara bersama-sama, itu akan terjadi ketika Tuhan datang yang kedua kali. Tapi kita jangan sampai pusing mikirin tentang pengangkatan. Tapi apa yang bisa kita kerjakan hari-hari ini, kerjakan dengan maksimal. Itulah yang Tuhan mau ada dalam setiap kehidupan anak-anak muda. Jadi teman-teman, kalau kalian mau nih, Tuhan saya mau dapat jaminan ini, Tuhan pengangkatan, kamu dapat jaminan keselamatan, ya hiduplah bergaul intim dengan Tuhan. Tadi saya katakan di awal, kita harus tahu identitas kita ini siapa di hadapan Tuhan. Dan posisi kita siapa di hadapan Tuhan. Apakah kita cuma orang biasa, ataukah kita mungkin cuma orang luar, atau mungkin kita cuma teman ala kadarnya, atau kita adalah anak yang dikasihi Tuhan. Itu yang harus kita tahu. Saya percaya ketika kita mengerti posisi kita sadar betul bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, saya percaya teman-teman, apa yang ditulis dalam kitab tadi di poin yang pertama ada perlindungan Tuhan, lalu poin yang kedua kita minta apa saja Tuhan akan kasih, asalkan kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita, dan yang ketiga ada jaminan rapture atau pengangkatan dalam hidup setiap kita. Saya percaya itu akan Tuhan benarkan dalam hidup kita. Asalkan tahun ini hidup bergaul lebih erat lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Karena yang bisa nyelamatin ya cuma Tuhan ya. Kalau saya bilang, kita nggak bisa menggantungkan kekuatan kita pada orang lain. Betul. Yang bisa nyelamatin kita ya Tuhan Yesus, Tuhan sendiri. Dan untuk kita mendapatkan hal keselamatan itu ya perlu hubungan, perlu yang namanya relation dengan Tuhan. Tanpa kita punya relation, tanpa kita punya hubungan, ya kita nggak akan bisa mendapatkan jaminan pengangkatan bahkan keselamatan dalam hidup setiap kita. Iya. Oke. Jadi kalau Muda Gracia 3 hal yang sudah dipaparkan oleh Pastor Indra cukup jelas ya. Dan mungkin kalau Muda Gracia terkadang menjadi sebuah hal yang menakutkan ketika kita mendengarkan zaman akhir ya, atau pengangkatan nih keluarga Gracia atau Kaula Muda Gracia juga secara khusus yang sedang mendengarkan ya di program yang Enfresh. Tetapi tentunya bukan berarti kita hanya memikirkan hal tersebut saja, Pastor Indra. Yang penting langkah-langkah pertama, kedua kita sudah lakukan, dan yang ketiga jaminan keselamatan itu selalu ada di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Fokuskan dengan apa yang sekarang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita, supaya kita dapat terus berjalan di dalam jaminan anugerah Tuhan dan sesuai dengan firman-Nya. Betul gitu ya, Pastor Indra ya? Betul. Oke. Betul. Pokoknya jangan pusingin tentang masalah, maksudnya apa ya? Jangan menjadi hal yang
kita takuti tentang pengangkatan atau tentang akhir zaman, tapi apa yang ada di hadapan kita kerjakan dan lakukan dengan maksimal. Maka Yes. itu yang akan membawa kita sampai kepada tahap keselamatan dan kita akan diangkat sama dengan Tuhan. Iya. Oke, itu dia Kalau Muda Gracia, dan saya percaya 3 poin singkat yang sungguh memberkati Kalau Muda Gracia di pagi hari ini dapat terus menjadi sebuah tuntunan dalam kehidupan Kalau Muda Gracia dimanapun Anda berada, dan tentunya melekat kepada Tuhan, kemudian juga perlindungannya sempurna dalam kehidupan setiap kita, dan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, dan juga kita tinggal di dalam rencana Tuhan, maka jaminan yang Tuhan berikan itu sempurna buat setiap kita. Baik, Pastor Indra, bagaimana dengan kegiatan dari Life God Community? Apakah mungkin bisa diinformasikan juga kepada pendengar Kalau Muda Gracia untuk dapat join, bergabung, ada acara-acara apa, ataupun mungkin tahun ini kira-kira apa sih yang sedang menjadi sebuah visi dan misi dalam Life God Youth Community di tahun 2021 nih? Ya, kita sudah memulai ibadah kita Life God Community di hari kemarin, Jumat, setiap Jumat jam 6 sore di Gedung Gracia lantai 2, dan saya mengundang buat teman-teman, ayo gabung di ibadah kami Life God Community, dan saya percaya kita berkumpul bersama-sama, kita ada di tempat itu bersama-sama dengan tujuan yaitu kita boleh berjumpa dengan Tuhan, karena ketika hidup kita berjumpa dengan Tuhan, percayalah teman-teman, ada damai sejahtera yang boleh kita terima. Dan untuk tahun ini Life God Community karena mungkin masih dalam masa proses maksudnya ya masih ada virus segala macam, memang mungkin masih banyak anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip mungkin belum boleh keluar terlalu banyak sama orang tuanya, tapi saya percaya bahwa tahun ini ketika kita boleh bersama-sama di dalam Tuhan, saya percaya ada suatu hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan Life God Community untuk tahun ini kita punya khusus bahwa kita akan memulihkan kembali, ya kan, kadang setahun ini kita kan mungkin sudah terlalu terlena dan nyaman dengan semua sistem baru, tapi itu tujuan kita tahun ini adalah kita akan membawa setiap anak-anak muda ini, ayo punya gairah lagi, punya passion lagi, punya sesuatu hal yang bisa mereka bakar kembali, dan mungkin ada beberapa kegiatan yaitu kita akan mengunjungi kayak kemarin itu kan ada bencana alam yang di dekat-dekat sini di Selangit, jadi mungkin akan ada lawatan juga ke sana, kita akan berbagi kasih juga ke daerah-daerah yang membutuhkan, ke orang-orang yang membutuhkan, dan mungkin itu akan diumumkan ketika ada di ibadah komite. Jadi buat teman-teman, saya boleh mengundang buat teman-teman semua boleh hadir bersama-sama di ibadah kami hari Jumat jam 6 sore di Gedung Gracia lantai 2, dan saya percaya tahun ini kita sama-sama naikkan yang terbaik buat Tuhan. Baik. Oke, terima kasih buat waktunya Pastor Indra. Sampai nanti kita bisa bersama-sama lagi di studio ya setelah semuanya berlalu ya. Dan cepatnya Bang. Secepatnya, iya benar banget ya. Ya, untuk Pastor Indra mungkin kita bisa menutup mengakhiri program yang Enfresh. Kita doakan juga anak-anak muda yang mungkin pagi hari ini dalam kegalauan, dalam kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, dalam sebuah kekecewaan mungkin yang mereka sedang hadapi. Pastor Indra bisa berdoa agar tentunya pemulihan bisa terjadi untuk anak-anak muda yang sedang mendengarkan pagi hari ini. Boleh, yuk mari semua kalau muda Gracia, kita sama-sama mau berdoa, kita mau sama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, kami sungguh mengucap syukur padamu buat setiap firman yang boleh kami dengar, yang sudah kami terima Tuhan, tentang keintiman, tentang melekat dengan hatimu Tuhan. Mari Bapa, biar Kau yang bawa setiap hidup kami anak-anak muda di kota Cirebon ini Tuhan, menjadi anak-anak muda yang punya keintiman yang lebih lagi bersama denganmu Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan, untuk kami bisa menjalani tahun ini, untuk kami bisa menjalani hari-hari ke depan, dibutuhkan yang namanya relationship denganmu, dibutuhkan yang namanya keintiman yang melekat dengan hatimu Tuhan, untuk kami bisa mengarungi awal Januari ini sampai nanti akhir Desember Tuhan, di tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya Bapak, meskipun terkadang kami masih belum mengerti atau kadang kami masih belum mempertimbangkan untuk kami melibatkan Engkau dalam segala hal yang kami kerjakan, tapi biarlah Tuhan pada pagi hari Tuhan kami mau belajar
kami mau terus belajar untuk kami boleh mendekat kembali kepadamu Tuhan. Dengan apapun yang kami kerjakan dalam pembacaan Alkitab kami, dalam kami mendengar firman Tuhan, dalam kami boleh menyembah Engkau, mari Bapak, biar Engkau yang selalu hadir dalam setiap apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang khusus, anak-anak yang dibedakan menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu di saat kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang akan membela setiap hidup kami Tuhan di tahun ini Tuhan. Saya berdoa Tuhan buat semua pendengar setia Young and Fresh dan Kaulah Muda Suraga Gracia, buat semua pendengar setia Radio Suraga Gracia FM Tuhan, kami percaya apapun Tuhan yang mungkin ada yang mengalami sakit hari-hari ini, atau mungkin mereka bahkan terkena positif virus corona, atau mungkin ada penyakit-penyakit lainnya, mari Bapak, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan, Engkau lah Jehovah Rafa dan Engkau lah dokter di atas segala dokter, dan kami percaya Bapak oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau Bapa yang sanggup menyembuhkan setiap pendengar-pendengar Suara Gracia FM yang sedang mengalami sakit Tuhan. Kami percaya Bapak, tahun ini Tuhan kami hanya minta satu Tuhan, beri kami kesehatan yang sempurna, imun yang sempurna, kondisi tubuh yang sempurna yang daripada-Mu Tuhan, supaya kami bisa Tuhan mengarungi Tuhan awal tahun ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami percaya Bapak, semua virus, semua penyakit apapun kami tolak di dalam nama Yesus, dan kami percaya Tuhan ada kesehatan yang dari surga akan Kau turunkan dalam hidup setiap kami. Kami berdoa Tuhan buat semua permasalahan-permasalahan kami, baik dalam keluarga, dalam perekonomian, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Bapa, Kau yang sanggup Tuhan menggenapkan semuanya dalam hidup kami, dan Kau yang sanggup memulihkan semuanya dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami percaya di saat kami berseru dan di saat kami melakukan kehendak Bapa, kami percaya apa yang kami serukan dan apa yang kami minta di dalam nama Yesus, kami percaya kami akan terima di dalam setiap hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, mari Tuhan buat setiap doa demi doa yang kami naikkan, harapan demi harapan yang kami naikkan setiap hari mungkin dalam hidup setiap kami tahu dan kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar dan Engkau Tuhan yang melihat. Tiba waktunya Tuhan, di saat Engkau melihat kami siap menerimanya, kami percaya kami akan menerima semua apa yang kami doakan dan kami harapkan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Kau yang pimpin setiap kami Tuhan dalam kehidupan kami pribadi masing-masing. Kami percaya ada pengcoveran, ada jaminan Tuhan, dan ada penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami berdoa Tuhan pagi ini buat teman-teman kami di Radio Suara Gracia FM Tuhan, Kau yang bawa setiap rekan-rekan kami di radio ini Tuhan menjadi berkat bagi seluruh kota Cirebon Tuhan. Kami percaya Bapak, Kau yang melihat pengorbanannya, Kau yang melihat harga yang sudah mereka bayar Tuhan, dan akan tiba saatnya Tuhan, Engkau Bapa yang akan memberkati dengan sangat dahsyat buat teman-teman kami di Radio Suara Gracia FM Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah dari siaran radio ini Tuhan, kami percaya kota kami akan diubahkan, dan setiap firman yang didengungkan, setiap penyembahan yang disiarkan Tuhan, kami percaya Tuhan, inilah yang akan memberkati dan mengubahkan keadaan kota kami. Kami bersyukur Tuhan dengan adanya radio Suara Gracia di kota Cirebon Tuhan, kami percaya Kau yang akan pakai radio Suara Gracia Tuhan terus terbang lebih tinggi, naik terus naik dan tidak menjadi turun. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan radio Tuhan, Engkau lah Jehovah Jireh, dan Engkau yang akan menyediakan semua tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, ada jaminan keselamatan Kau berikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan semua pendengar Suara Gracia, pendengar Young and Fresh, dan semua hidup kami Tuhan yang mendengar siaran hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang berkala dalam hidup setiap kami, dan Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.